warahmatullahi wabarakatuh. Om dan Tante jaringan T-Spot dimanapun berada. Salam Just People. Oke, ketemu lagi dengan saya Mak Titi di absen publik kali ini. Tapi sebelum lanjut, Om dan Tante seperti biasa, please jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, serta selalu aktifkan tanda loncengnya agar Om dan Tante semuanya selalu mendapatkan notifikasi bila ada video baru dari saya. Oke? Masih nyambung dengan materi yang lalu, Om dan Tante, tak refresh sedikit. Ingat ya, bahwa 3 jurus marketing Regarspot adalah merupakan implementasi dari manajemen data pelanggan Regarspot dengan menggunakan Facebook, media sosial Facebook. Sekali lagi, Facebook ya. Nah, Om dan Tante, kali ini kita akan bahas tentang Facebook. Seperti dikatakan oleh Om Jo, tanpa Facebook, Regarspot tidak mungkin bisa mencapai level seperti saat ini. Lalu, bagaimana sikap Anda, Om dan Tante, tentang Facebook? Bagaimana? Apakah Anda menganggap Facebook itu kuno atau jadul, tidak kekinian dan Anda tinggalkan? Atau bisa saja Anda hanya akan pakai Facebook sebagai style? Atau mungkin yang ketiga ini, Anda menyikapinya luar biasa dan Facebook bisa menjadi penghasil uang. Om dan Tante, ayo let's go. Rubah mindsetmu tentang Facebook. Pahami konsep manajemen data pelanggan Regarspot seperti yang saya sampaikan di materi-materi sebelumnya. Lalu sesuaikan Facebookmu dengan strategi marketing Regarspot. Kenapa Om dan Tante? Tentu saja karena Facebookmu itu benar-benar bisa menghasilkan cuan. Cuan Om dan Tante. Gimana? Silakan. Terus bagaimana tuh caranya? Caranya lakukan ini. Akan saya bagi 3 nih. Poin A, hunting user atau cari pelanggan. Kemudian poin B, aktifkan tokomu atau penawaran produk. Dan poin C itu adalah pelayanan user. Oke, kita bahas satu-satu. Om dan Tante. Hunting user atau cari pelanggan. Langkahnya gimana? Yang pertama, buat akun Facebook baru. Benar-benar baru ya. Untuk bisa men-set pertemanan. Kemudian yang kedua, pilih genre produk untuk satu Facebook itu dengan satu genre. Kemudian yang ketiga, pilih 5 keyword turunan dari genremu. Dan yang keempat, lakukan pencarian teman melalui menu Find menggunakan keyword-keyword turunan genremu dan arahkan ke filter daerah Om dan Tante atau lokasi sesuai dengan pentargetanmu. Kira-kira daerah mana yang masih masih terbuka luas peluangnya untuk bisa kita hunting reseller di situ. Kemudian yang kelima, bangun data transisimu dengan mentarget pertemanan sesuai genremu. Kemudian yang keenam, lakukan ad pertemanan, tapi ingat, jangan membabi buta. Artinya apa? Upayakan pertemanan yang Om dan Tante bangun itu layaknya aktivitas manusia dan bukan robot. Gitu. Jika terlalu cepat Om dan Tante menambah pertemanan, itu resikonya FB bisa di-ban. Gitu. Kemudian yang ketujuh, lakukan filter, misalnya filter orang, filter grup, halaman, foto, acara, bahkan marketplace di Facebook ini nanti akan memberi Om dan Tante kemudahan menemukan orang-orang yang tepat minat terhadap genre Om dan Tante. Kemudian yang ke-8, lakukan penambahan teman ini secara konsisten. Setiap Om dan Tante membuka Facebook setiap hari, jangan lupa tambahkan pertemanan. Ingat, jangan membabi buta, tapi sewajarnya, misalnya minimal maksimal 20 orang per hari, itu sudah cukup. Begitu. Kemudian kita cek poin B tadi, aktifkan tokomu atau penawaran produkmu. Nah, ini Om dan Tante, yang pertama nih, perhatikan bahwa membuat postingan di Facebook itu gratis. Maka
Om dan Tante konsistenkan postinganmu secara teratur. Ibarat toko dibuka jam 8 pagi dan akan tutup di jam 10 malam, upayakan update postingan Om dan Tante itu memenuhi skala jam itu gitu. Nah, untuk itu lebih baik Om dan Tante melakukan postingan 1/2 jam dan memenuhkan di durasi dari pagi sampai dengan malam tadi, daripada Om dan Tante melakukan 10 kali postingan tapi hanya di durasi 1 jam saja. Nah, ini akan beda hasilnya. Tujuannya apa sih kita memenuhkan postingan dari dalam seharian itu? Tujuannya adalah untuk membuat postingan Facebook Om dan Tante itu akan selalu berada di beranda orang lain, agar orang lain yang mengikuti Om dan Tante ini bisa terus melihat keaktifan toko Om dan Tante semuanya. Begitu. Nah, saran saya, konsistenkan diri Om dan Tante melakukan postingan setiap 2 jam sekali tadi, mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Sekali lagi saya ingatkan, postingan Facebook itu gratis. Jadi harusnya nih tidak ada alasan Om dan Tante untuk menolak ini, kecuali kalau memang ada kendala yang sifatnya permanen gitu, yang di luar kemampuan kita. Kemudian Om dan Tante, postingan yang sedikit ini akan membuat etalase toko Om dan Tante juga akan nampak sedikit. Ya, etalase kita bicara toko kita kan toko online nih, Facebook ini. Kemudian etalase kita kan adalah beranda kita. Nah, kalau postingan kita sedikit membuat etalase toko kita juga akan nampak sedikit. Sedangkan postingan yang tidak teratur waktunya itu juga akan menampakkan toko kita itu seolah-olah kadang-kadang buka, kadang-kadang tutup. Itu di mata pengikut atau calon user atau pelanggan kita. Gitu. Kemudian Om dan Tante, jangan bangun postingan apapun yang tidak sesuai dengan bisnis Anda. Seperti misalnya, jangan masukkan keluh kelah di Facebook, keluh kesah, atau mungkin galau, ungkapan kemarahan, dan lain-lain. Jika itu bukan gimmick loh ya. Tapi kalau memang itu merupakan gimmick untuk menaikkan marketing Om dan Tante, monggo silakan. Tapi kalau itu bukan gimmick, lebih baik hindari. Kemudian yang berikutnya, sebaiknya Om dan Tante buat jadwal postingan dan materinya gitu. Secara terjadwal nih, kalau jam 8 pagi apa, kemudian 2 jam berikutnya apa, dan sebagainya. Upayakan ini beragam. Postingan yang benar itu bukanlah yang monoton Om dan Tante. Misalnya hanya ngomongin produk saja, hanya ngomongin harga saja. Ini akan membosankan. Tapi juga coba Om dan Tante lakukan postingan ini dengan memperlihatkan seluruh aktivitas pelayanan. Bahkan meski itu tentang masalah yang kita hadapi dalam bisnis misalnya. Jangan ragu tentang itu. Karena marketing itu dasarnya adalah pencitraan. Sedangkan pencitraan yang terbaik adalah kejujuran. Gitu Om dan Tante. Kemudian yang C. Yang C adalah pelayanan user. Ini seperti apa Om dan Tante? Yang pertama, lakukan interaksi dengan pengikut Om dan Tante, baik itu yang like, komen, share. Karena sekecil-kecilnya interaksi, ini akan membuat toko Om dan Tante itu akan terkesan humanis. Begitu. Akan terkesan wajar, selayaknya sebuah toko. Kemudian prinsip pelayanan tarik WA. Masih ingat kan ya? Jika ada yang bertanya di komen, upayakan tarik WA. Jika ada yang info, upayakan pelayanan tarik WA. Seperti itu. Nah, Om dan Tante, kegagalan di part ini adalah Om dan Tante mengabaikan target data internal, alias Anda mengabaikan data member toko Anda. Ingat, data internal itu berbasis kontak WA, yang syaratnya harus saling simpan antara kita dengan user atau pelanggan kita. Kita menyimpan kontak WA mereka, mereka menyimpan kontak WA kita. Facebook kan hanya memberikan ruang kita untuk menggali user tepat minat, tepat genre. Jadi, jika Anda, Om dan Tante, lupa melakukan metode tarik WA, ini sama saja dengan Om dan Tante itu lupa mencatat identitas orang yang berkunjung ke toko kita. Begitu Om dan Tante. Gimana? Bisa memahami apa yang saya sampaikan? Siap mengoptimalkan Facebook Anda, Om dan Tante? Tidak akan main-main, tidak akan buat style aja. Oke, yuk lakukan mulai dari sekarang. Jangan pakai entah-entah. Oke Om dan Tante,
Sekian untuk materi saya kali ini. Saya akan share materi-materi selanjutnya di next video. Bye bye Om dan Tante semuanya. Salam jos.